Dari ibu, seorang guru SMA, saya belajar mengasihi, berbuat baik untuk siapa saja, dan dipacu untuk mendapatkan pendidikan sebaik-baiknya. Dari lubuk hati yang terdalam, izinkan saya berterima kasih kepada ayah dan ibu saya yang sudah mendidik, mengasihi, dan memberikan nilai-nilai kehidupan yang baik dalam hidup saya. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ibu saya harus bersedih dikarenakan peristiwa yang saya alami. Majelis Hakim yang mulia, dalam usia belasan tahun saat saya sekolah di SMP Negeri 6 Makassar, Tuhan mempertemukan saya dengan Bapak Ferdi Sambo. Saat itu, sewajarnya siswa SMP, kami berinteraksi sebagai teman sekolah, belajar bersama, bermain dan bersenda gurau. Kemudian saya melanjutkan sekolah di SMA yang berbeda. Sekalipun demikian, kami tetap menjalin komunikasi dengan baik. Selanjutnya Bapak Ferdi Sambo menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian Semarang. Hingga kemudian kami dipertemukan kembali, disatukan, dan mengucap janji setia dalam pernikahan di altar gereja pada tanggal 7 Juli 2000. Saya sangat bersyukur, bangga, dan bahagia memilih seseorang yang saya cintai, Inspektur 1 Ferdi Sambo, Sarjana Hukum, sebagai pasangan hidup saya. Saat itu suami saya masih menjalankan tugasnya di Polres Jakarta Timur. Sejak saat itu, saya memasuki hidup baru sebagai seorang istri Polri, seorang bayangkari. Menjadi istri polisi mengajarkan saya untuk senantiasa menjalankan multi peran dan tanggung jawab, baik kepada keluarga dan juga organisasi bayangkari secara seimbang. Saya belajar tentang bagaimana istri harus mendampingi suami dan mendapat bimbingan dan pengalaman dari para senior di bayangkari. Selain itu juga, kita berbagi suka dan duka dalam mendampingi suami tercinta, mendapatkan berbagai ilmu dan pengalaman yang luar biasa. Tekad saya pun dalam berorganisasi bayangkari adalah melayani, bukan untuk dilayani. Saya juga harus belajar merelakan dan memahami situasi yang mewajibkan suami untuk mendahulukan pelaksanaan tugasnya melayani masyarakat. Bahkan dalam sebuah kondisi tertentu, suami saya pergi menjalankan tugas saat kami sedang membutuhkan dan merindukannya. Sebagai istri polisi, saya paham dan harus ikhlas merelakannya, karena kecintaan terhadap keluarga tumbuh bersama dan sama besarnya dengan kecintaannya terhadap institusi polisi. Sebagai seorang bayangkari, saya juga memahami pendidikan adalah hal yang utama. Dengan pendidikan dapat dibentuk karakter agar mampu bertahan di setiap keadaan. Maka ketika saya mendampingi Bapak Ferdi Sambo saat dipercayakan untuk memimpin Kapolres di Jawa Tengah, saya bersama para bayangkari terpanggil untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak di TK Bayangkari. Semangat solidaritas sangat saya rasakan bersama para bayangkari. Dan bersama mereka, saya boleh merasakan beberapa pencapaian yang bermakna dalam hidup saya. Hal lain yang sangat berkesan di hati saya adalah ketika saya bersama para pengurus Bayangkari Brebes, saya ikut merintis sekaligus membina grup Hadroh Bayangkari Cabang Brebes yang merupakan kesenian bernafas Islami, dan kelompok yang kami bina ini mencapai prestasi di kompetisi tingkat kabupaten. Sebagai seorang Kristiani, saya bersyukur boleh merasakan nilai toleransi yang sesungguhnya, dan lewat toleransi pula kita mampu menggali potensi terbaik setiap orang. Prestasi dan pengalaman saya selama menjadi bayangkari ini akan terukir dan menjadi kenangan indah sepanjang masa dalam hidup saya. Yang mulia Majelis Hakim, pada kesempatan pembelaan ini saya juga ingin menyampaikan rasa syukur saya kepada pimpinan Bayangkari yang telah mempercayakan saya menjabat Bendahara Umum Bayangkari Pengurus Pusat sejak tahun 2020. Kepercayaan ini bukan hal mudah, namun dengan rasa cinta terhadap organisasi Bayangkari, saya tidak pernah lelah untuk menjalankan amanah yang dipercayakan kepada saya.
Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan permohonan maaf karena dengan situasi saya saat ini tidak lagi dapat menjalankan tugas dan memberikan kontribusi kepada organisasi yang saya banggakan dan saya cintai. Semoga organisasi Bayangkari terus maju dan berkembang di sepanjang masa. Majelis Hakim yang mulia, para jaksa penuntut umum dan para penasehat hukum yang saya hormati. Sepanjang 22 tahun saya dengan Bapak Ferdi Sambo, saya dengan setia mengabdikan hidup saya hanya untuk melayani dan mendampingi suami dimanapun berdinas, dan juga mengasihi dan mendidik 4 orang anak-anak kami. Hingga pada tanggal 2 Juli 2022 yang lalu, saya mengantarkan anak kami yang ketiga untuk masuk asrama guna melanjutkan pendidikan SMA di Magelang. Dalam bayangan saya saat itu, ke depan akan jarang bertemu putra-putri yang kami sayangi, karena mereka harus menjalani hari-harinya di asrama. Tentu sebagai seorang ibu, hal tersebut menjadi beban pikiran yang tidak bisa saya hindarkan. Namun demi masa depan anak-anak kami, saya merelakan untuk berpisah, demi mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak berjiwa mandiri dan berkarakter yang dapat berguna bagi bangsa dan negara di kemudian hari. Bagi kami berdua, pendidikan untuk anak-anak adalah prioritas utama sekaligus tahapan kehidupan penting. Saya dan suami ingin secara langsung mengantarkan anak kedua dan ketiga kami memasuki hari pertama pendidikan tingkat SMA, tepatnya di tanggal 4 Juli dan 6 Juli 2022. Kami sangat bersedih, namun bangga dapat melepaskan anak kami untuk mengenyam pendidikan di tempat yang berkualitas demi masa depan anak-anak kami. Semoga Tuhan memberikan kesempatan anak-anak kami dapat tumbuh menjadi insan-insan yang berguna bagi nusa dan bangsa. Yang mulia Majelis Hakim, saya ingat pada pergantian hari tanggal 6 Juli ke 7 Juli 2022 lalu, saya dan suami sedang duduk bersama di ruang tamu. Kemudian para pekerja kami yang berada di Magelang datang memberikan kejutan dengan membawakan kue dan nasi tumpeng yang sudah dipersiapkan oleh suami saya untuk kejutan kepada saya di hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-22. Kami berkumpul bersama dan berdoa, bersyukur pada Sang Maha Kuasa atas segala kebaikan yang diberikan. Kemudian saya menyuapi suami saya kue, dan setelah itu secara bergantian saya menyuapi nasi kuning kepada seluruh pekerja yang ada di Magelang sebagai ungkapan kebersamaan dan rasa syukur dalam sebuah keluarga. Saya gembira karena memang 7 Juli sesungguhnya adalah hari yang sangat saya nantikan tiap tahun, menjadi momen kebahagiaan dan pemersatu ikatan cinta kasih kami sekeluarga, di mana 22 tahun yang lalu saya dan suami saya, Bapak Ferdi Sambo, sebagai pelindung dan kepala rumah tangga, mengingat akan janji pernikahan yang diucapkan di altar gereja di Jakarta. Namun di tanggal yang sama sore hari, 7 Juli 2022, saat kebahagiaan perayaan ulang tahun pernikahan kami masih bergemuruh dalam pikiran dan perasaan, saya mengalami sebuah kejadian yang sangat menyakitkan dan menimbulkan luka mendalam hingga saat ini. Kebahagiaan kami seperti direnggut, dicampakkan dan diinjak-injak. Saya membeku dan bahkan tak sempat memikirkan hal seburuk ini akan dapat menimpa saya dan berdampak pada keluarga. Yang lebih sulit saya terima, pelakunya adalah orang yang kami percaya, orang yang kami tempatkan sebagai bagian dari keluarga, dan bahkan kami anggap anak sama seperti anggota atau ajudan suami saya yang lainnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.